Mengungkap rahasia 13 keluarga Illuminati. Siapa mereka sebenarnya? Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih tersembunyi yang mengendalikan arah dunia ini? Bahwa keputusan-keputusan penting yang mengubah nasib jutaan orang bukan dibuat oleh para pemimpin di depan layar, tapi oleh sosok-sosok di balik tirai kekuasaan. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, bagaimana bisa ekonomi dunia bisa runtuh dalam semalam? Mengapa perang, krisis, dan perubahan global sering terasa seperti sudah ditentukan sebelumnya? Apakah semuanya benar-benar kebetulan? Atau ada pola tersembunyi yang selama ini kita abaikan? Bayangkan, di balik segala hiruk-pikuk politik, krisis ekonomi, dan berita-berita internasional yang berseliweran, terdapat sebuah jaringan kuno, kelompok elit rahasia yang tidak hanya kaya dan berkuasa, tetapi juga mewarisi pengaruh lintas generasi. Mereka dikenal sebagai 13 keluarga Illuminati, bukan hanya sekadar teori konspirasi atau dongeng internet. Nama-nama seperti Rothschild, Rockefeller, DuPont, dan Morgan telah lama disebut sebagai otak di balik tatanan dunia yang tak kasat mata. Tapi, siapa mereka sebenarnya? Dari mana asal kekuasaan mereka? Apakah benar mereka mempengaruhi jalannya sejarah? Atau kita semua hanya terjebak dalam narasi yang diciptakan untuk menakuti dan mengalihkan perhatian? Kali ini, kita akan menyusuri lorong-lorong tersembunyi sejarah, menyingkap satu persatu rahasia yang terbungkus dalam simbol, darah, dan kekuasaan. Bersiaplah, karena di balik tabir dunia yang kita kenal, ada cerita yang tak pernah diceritakan secara utuh. Teori konspirasi mengenai keberadaan 13 keluarga Illuminati yang mengendalikan dunia telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang. Namun, penting untuk memahami bagaimana konsep ini muncul dan berkembang dalam berbagai teori konspirasi. Siapa yang pertama kali memperkenalkannya, serta motif di balik kepercayaan bahwa mereka diam-diam mengendalikan dunia. Asal-usul konsep 13 keluarga Illuminati. Istilah Illuminati berasal dari sebuah kelompok rahasia yang didirikan pada 1 Mei 1776 di Bavaria oleh Adam Weishaupt, seorang profesor hukum kanon di Universitas Ingolstadt. Kelompok ini bertujuan untuk menentang takayul, pengaruh agama dalam kehidupan publik, dan penyalahgunaan kekuasaan negara. Meskipun kelompok ini dibubarkan oleh pemerintah Bavaria pada tahun 1785, gagasan tentang keberadaan kelompok rahasia yang mengendalikan dunia terus berkembang dalam berbagai teori konspirasi. Konsep tentang 13 keluarga Illuminati tampaknya muncul dari berbagai sumber yang menggabungkan elemen-elemen sejarah dan fiksi. Beberapa penulis dan peneliti teori konspirasi mengklaim bahwa terdapat 13 garis keturunan keluarga yang memiliki pengaruh signifikan dalam urusan global. Namun, klaim ini seringkali didasarkan pada spekulasi tanpa bukti yang kuat. Penyebaran dan popularitas teori. Teori konspirasi tentang Illuminati dan keluarga-keluarga yang diduga terlibat seringkali mendapatkan momentum selama periode ketidakpastian sosial dan politik. Sebagai contoh, selama epidemi demam kuning di Philadelphia pada tahun 1793, muncul ketakutan dan spekulasi tentang peran kelompok rahasia dalam peristiwa tersebut. Demikian pula, selama Revolusi Prancis, beberapa pihak menuduh Illuminati terlibat dalam menggulingkan monarki dan menyebarkan ide-ide revolusioner. Di Amerika Serikat, pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, tokoh-tokoh seperti Jedediah Morse dan Timothy Dwight menyebarkan kekhawatiran tentang infiltrasi Illuminati dalam masyarakat Amerika. Meskipun klaim tersebut kemudian dibantah dan kehilangan kredibilitas. Motif di balik kepercayaan akan pengendalian dunia oleh keluarga-keluarga tertentu. Kepercayaan bahwa sejumlah keluarga elit mengendalikan dunia seringkali berakar pada ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi resmi dan ketidakpastian ekonomi atau politik. Selama masa-masa sulit, teori konspirasi dapat memberikan penjelasan yang tampaknya masuk akal bagi peristiwa-peristiwa yang kompleks dan sulit dipahami.
Selain itu, teori-teori semacam itu dapat memperkuat narasi tentang adanya musuh tersembunyi yang bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa banyak dari teori ini tidak didukung oleh bukti yang kuat dan seringkali didasarkan pada prasangka atau stereotip. Sebagai contoh, keluarga Rothschild yang merupakan bankir terkenal asal Jerman telah lama menjadi subjek teori konspirasi antisemit yang tidak berdasar yang menuduh mereka mengendalikan keuangan global. Konsep tentang 13 keluarga Illuminati yang mengendalikan dunia adalah hasil dari kombinasi antara sejarah, spekulasi, dan mitos yang berkembang selama berabad-abad. Meskipun menarik bagi sebagian orang, penting untuk mendekati klaim-klaim semacam itu dengan skeptisisme dan mencari bukti yang valid sebelum mempercayainya. Memahami konteks sejarah dan sosial di balik munculnya teori-teori ini dapat membantu kita lebih kritis dalam menilai informasi yang beredar. Teori konspirasi mengenai keberadaan 13 keluarga Illuminati yang mengendalikan dunia telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak kalangan. Meskipun klaim ini seringkali didasarkan pada spekulasi tanpa bukti konkret, beberapa nama keluarga terus muncul dalam berbagai literatur dan diskusi. Berikut adalah profil singkat beberapa keluarga yang sering disebut dalam teori tersebut. 1. Keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild berasal dari Jerman, dikenal sebagai dinasti perbankan yang memiliki pengaruh signifikan di Eropa sejak abad ke-18. Mereka sering dikaitkan dengan teori konspirasi antisemit yang menuduh mereka mengendalikan keuangan global. Namun, klaim ini tidak didukung oleh bukti yang kuat dan telah banyak dibantah oleh para sejarawan. 2. Keluarga Rockefeller. Berasal dari Amerika Serikat, keluarga Rockefeller mencapai puncak kejayaan melalui industri minyak dengan perusahaan Standard Oil yang didirikan oleh John D. Rockefeller pada akhir abad ke-19. Mereka dikenal karena filantropi dan kontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penelitian ilmiah. Meskipun memiliki pengaruh besar, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam organisasi rahasia seperti Illuminati. 3. Keluarga DuPont. Keluarga DuPont berasal dari Prancis dan menetap di Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Mereka mendirikan perusahaan terkenal, perusahaan DuPont yang bergerak di bidang kimia dan material. Kesuksesan bisnis mereka menjadikan keluarga ini sebagai salah satu yang paling kaya dan berpengaruh di AS. Namun, klaim tentang keterlibatan mereka dalam Illuminati lebih banyak didasarkan pada spekulasi daripada bukti nyata. 4. Keluarga Morgan. JP Morgan adalah tokoh utama di balik keluarga Morgan, dikenal sebagai bankir dan pendiri perusahaan keuangan JP Morgan Co. Perannya dalam restrukturisasi industri dan stabilisasi pasar keuangan Amerika Serikat pada awal abad ke-20 menjadikannya figur penting dalam sejarah ekonomi. Seperti keluarga lainnya, keterkaitan Morgan dengan Illuminati tidak didukung oleh bukti yang sahih. 5. Keluarga Astor. Keluarga Astor berasal dari Jerman dan menjadi terkenal di Amerika Serikat melalui bisnis real estate dan perdagangan bulu pada abad ke-19. Mereka dikenal sebagai salah satu keluarga terkaya di Kaltlelas pada masanya. Namun, tidak ada bukti konkret yang mengaitkan mereka dengan organisasi rahasia seperti Illuminati. 6. Keluarga Vanderbilt. Keluarga Vanderbilt mencapai kekayaan melalui industri perkapalan dan perkeretaapian di Amerika Serikat pada abad ke-19. Mereka dikenal karena membangun kekaisaran bisnis yang luas dan kontribusi dalam bidang pendidikan dan seni. Keterlibatan mereka dalam teori konspirasi Illuminati lebih banyak didasarkan pada spekulasi tanpa bukti yang jelas. 7. Keluarga Onassis. Berasal dari Yunani, keluarga Onassis dikenal melalui Aristoteles Onassis, seorang magnat perkapalan yang mencapai kesuksesan besar pada abad ke-20. Meskipun memiliki kekayaan yang signifikan, tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa keluarga Onassis terlibat dalam Illuminati. 8. Keluarga Kennedy.
Keluarga Kennedy adalah dinasti politik terkenal di El Paso, dengan John F. Kennedy sebagai presiden ke-35 negara tersebut. Mereka dikenal karena pengaruh politik dan kontribusi dalam pelayanan publik. Namun, klaim tentang keterlibatan mereka dalam Illuminati tidak didukung oleh bukti yang kuat. 9. Keluarga Lee. Keluarga Lee berasal dari Tiongkok dan dikenal sebagai salah satu keluarga paling berpengaruh di Asia. Mereka memiliki bisnis di berbagai sektor, termasuk perbankan, real estate, dan telekomunikasi. Namun, tidak ada bukti konkret yang mengaitkan mereka dengan Illuminati. 10. Keluarga Bundy. Keluarga Bundy di Los Angeles dikenal melalui tokoh seperti McGeorge Bundy, yang menjabat sebagai penasihat keamanan nasional di bawah Presiden Kennedy dan Johnson. Meskipun memiliki posisi penting dalam pemerintahan, tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam organisasi rahasia seperti Illuminati. 11. Keluarga Collins. Keluarga Collins disebut-sebut dalam beberapa teori konspirasi sebagai salah satu keluarga Illuminati. Namun, informasi mengenai mereka sangat minim dan klaim tersebut tidak didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi. 12. Keluarga Freeman. Seperti keluarga Collins, keluarga Freeman juga sering disebut dalam teori konspirasi tanpa bukti yang jelas atau informasi yang dapat diverifikasi mengenai keterlibatan mereka dalam Illuminati. 13. Keluarga Reynolds. Keluarga Reynolds dikenal melalui bisnis tembakau dan pendirian perusahaan Earl J. Reynolds Tobacco Company. Meskipun sukses dalam industri tersebut, tidak ada bukti yang mengaitkan mereka dengan Illuminati. Penting untuk dicatat bahwa banyak dari klaim mengenai keterlibatan keluarga-keluarga di atas dalam Illuminati didasarkan pada spekulasi dan teori konspirasi tanpa bukti yang kuat. Sebagian besar informasi tersebut berasal dari literatur seperti Bloodlines of the Illuminati, karya Fritz Springmeier, yang kredibilitasnya diragukan dan sering dianggap sebagai pseudoscience. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendekati klaim-klaim semacam itu dengan skeptisisme dan mencari informasi dari sumber yang terpercaya dan diverifikasi. Dalam bayangan teori konspirasi, kerap muncul narasi tentang 13 keluarga Illuminati yang diduga mengendalikan dunia melalui berbagai strategi dan instrumen pengaruh global. Meskipun klaim ini seringkali tidak didukung oleh bukti konkret, menarik untuk menelusuri bagaimana lembaga-lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund, IMF, dan Bank Dunia berperan dalam dinamika ekonomi global. IMF dan Bank Dunia peran dalam ekonomi global. Didirikan pada tahun 1944 selama Konferensi Bretton Woods, IMF dan Bank Dunia bertujuan untuk membangun kembali ekonomi dunia pasca Perang Dunia Kedua. IMF berfokus pada stabilitas moneter internasional, sementara Bank Dunia menyediakan pinjaman dan hibah untuk proyek pembangunan di negara-negara berkembang. Kedua lembaga ini memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk kebijakan ekonomi global. Kritik terhadap kebijakan dan pengaruh. Namun, tidak semua pihak melihat peran IMF dan Bank Dunia secara positif. Beberapa kritik menyoroti bahwa kebijakan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga ini, seperti program penyesuaian struktural, seringkali mengharuskan negara penerima pinjaman untuk melakukan privatisasi, deregulasi, dan pengurangan belanja publik. Kebijakan ini dikritik karena dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang. Teori konspirasi dan keluarga berpengaruh. Dalam konteks teori konspirasi, beberapa pihak mengklaim bahwa keluarga-keluarga kaya dan berpengaruh seperti Rothschild dan Rockefeller, memiliki kendali atas lembaga-lembaga keuangan internasional dan, dengan demikian, mempengaruhi kebijakan ekonomi global untuk kepentingan mereka sendiri. Meskipun klaim ini menarik perhatian, penting untuk dicatat bahwa bukti konkret yang mendukung teori tersebut sangat minim
dan seringkali berasal dari sumber yang tidak dapat diverifikasi. Pentingnya pendekatan kritis. Meskipun narasi tentang keluarga-keluarga yang mengendalikan dunia melalui lembaga keuangan internasional menarik bagi sebagian orang, penting bagi kita untuk mendekati klaim semacam itu dengan skeptisisme dan mencari informasi dari sumber yang kredibel. IMF dan Bank Dunia memang memiliki pengaruh besar dalam ekonomi global, tetapi pengawasan publik dan transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Di tengah derasnya arus informasi digital, teori konspirasi tentang 13 keluarga Illuminati yang konon mengendalikan dunia terus berkembang dan menarik perhatian banyak orang. Namun, seberapa validkah klaim ini? Mari kita telusuri asal-usul dan fakta di balik narasi tersebut. Awal mula mitos, dari Bavaria ke imajinasi publik. Pada tahun 1776, Adam Weishaupt, seorang profesor hukum di Universitas Ingolstadt, Bavaria, mendirikan sebuah kelompok rahasia bernama Illuminati. Tujuan utama kelompok ini adalah menentang takayul, pengaruh agama dalam kehidupan publik, dan penyalahgunaan kekuasaan negara. Meskipun sempat menarik perhatian beberapa intelektual, Illuminati dibubarkan oleh pemerintah Bavaria pada tahun 785 dan aktivitasnya pun terhenti. Evolusi teori konspirasi dari fiksi ke fakta. Menariknya, meskipun Illuminati asli telah lama bubar, konsep tentang kelompok rahasia yang mengendalikan dunia terus hidup dalam imajinasi publik. Pada tahun 1960-an, penulis Robert Anton Wilson dan Carrie Thornley melalui karya fiksi dan surat-surat palsu yang mereka kirimkan ke majalah, secara tidak sengaja mempopulerkan kembali ide tentang Illuminati. Tujuan mereka adalah untuk menantang otoritas dan menyebarkan disinformasi sebagai eksperimen sosial. Klaim 13 keluarga. Antara realitas dan imajinasi, istilah 13 keluarga Illuminati sering muncul dalam berbagai teori konspirasi modern. Namun, klaim ini tidak didukung oleh bukti historis yang kredibel. Sebagian besar informasi mengenai 13 keluarga berasal dari sumber-sumber yang kurang dapat dipertanggungjawabkan dan seringkali bersifat spekulatif. Misalnya, penulis seperti Fritz Springmeier mengklaim adanya keluarga-keluarga tertentu yang mengendalikan dunia. Namun, klaim tersebut banyak dikritik karena kurangnya bukti yang mendukung. Mengapa teori ini bertahan? Teori konspirasi sering kali mendapatkan daya tarik di masa-masa ketidakpastian sosial atau politik. Mereka menawarkan penjelasan sederhana untuk peristiwa kompleks dan memberikan rasa kontrol kepada individu yang merasa terasing atau tidak berdaya. Profesor Viren Swamy dari Universitas Anglia Ruskin menyatakan bahwa teori-teori semacam ini dapat memberikan pemahaman rasional terhadap peristiwa yang membingungkan atau mengancam harga diri seseorang. Meskipun ide tentang 13 keluarga Illuminati yang mengendalikan dunia menarik bagi sebagian orang, penting untuk mendekati klaim semacam itu dengan skeptisisme dan pemikiran kritis. Sejarah menunjukkan bahwa Illuminati asli hanya berumur pendek dan tidak memiliki pengaruh global, seperti yang sering digambarkan dalam teori konspirasi. Dalam era informasi saat ini, penting bagi kita untuk memverifikasi sumber dan mencari bukti sebelum mempercayai atau menyebarkan klaim yang belum terbukti. Dan disinilah kita berdiri, di ujung lorong yang dipenuhi teka-teki dan bayangan. Kita baru saja menyibak sedikit tabir dari 13 keluarga yang diyakini oleh banyak orang sebagai dalang di balik layar panggung dunia. Apakah mereka benar-benar ada? Apakah kekuasaan mereka nyata? Ataukah ini semua hanyalah cermin dari ketakutan kolektif kita terhadap sesuatu yang tak bisa kita kendalikan? Mungkin jawaban sebenarnya tak pernah hitam atau putih. Mungkin sebagian dari kisah ini memang hanya dongeng yang tumbuh dari ketidakpercayaan terhadap sistem.
Tapi tak bisa dipungkiri bahwa dunia memang dikendalikan oleh segelintir orang. Siapa mereka? Itu pertanyaan yang harus terus kita gali dengan kepala dingin dan mata terbuka. Yang jelas, kita tak boleh hanya menjadi penonton pasif dalam cerita besar ini. Sebab ketika informasi dikendalikan, ketika sejarah ditulis oleh para pemenang, dan ketika kekuasaan bersembunyi di balik filantropi, maka satu-satunya senjata kita adalah kesadaran. Jadi, sebelum kamu mematikan layar ini dan kembali ke rutinitas, tanyakan pada dirimu, apakah kamu puas hanya menjadi bagian dari narasi, atau ingin jadi seseorang yang berani menantangnya? Klik like jika kamu merasa terbuka dengan perspektif baru, subscribe kalau kamu ingin lanjut menjelajahi sisi gelap dunia bersama kami, dan tinggalkan komentar siapa tahu teori konspirasimu bisa membuka mata yang lain. Karena di dunia ini, terkadang kebenaran lebih aneh dari fiksi.